Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang soleh dan solehah. Hari ini kita akan belajar tema 4B, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2 tentang energi alternatif. Ada yang tahu apa sumber energi alternatif itu? Apa ya? Ya, sumber energi alternatif adalah sumber energi pengganti. Sumber energi alternatif juga berasal dari alam, tetapi persediaannya tidak terbatas atau dapat diperbarui dengan cepat secara alami. Penggunaan sumber energi alternatif juga relatif lebih hemat dan ramah lingkungan. Sumber energi alternatif yang pertama yaitu energi matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, pembangkit listrik, mengeringkan baju, memanaskan air, dan lain sebagainya. Energi yang kedua yaitu angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar, kincir angin, pembangkit listrik, atau yang disebut biasanya PLTB. PLTB kepanjangan dari pembangkit listrik tenaga bayu. Yang ketiga yaitu air. Penggunaan air sebagai sumber energi sudah digunakan sebagai pembangkit listrik dalam skala besar yaitu PLTA. PLTA adalah pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air menggunakan bendungan air. Air yang mengalir dari bendungan dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin. Setelah itu, energi gerak turbin diubah menjadi energi listrik oleh generator. Semakin deras aliran air, maka semakin besar listrik yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu panas bumi atau geotermal. Geotermal berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal ini menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Selanjutnya, bahan bakar bio. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak, seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol dapat menggantikan bensin ataupun premium. Bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran ternak. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas. Kotoran ternak yang ada dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah atau lubang. Selain itu, bahan bakar ini dapat juga dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Info energi. Minyak jarak sebagai sumber energi alternatif. Minyak jarak mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Biodiesel dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia. Minyak jarak dari biji tanaman pagar ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak pengganti bahan bakar minyak bumi. Karena memiliki beberapa keunggulan. Salah satu keunggulan minyak jarak adalah tanaman ini mudah dibudidayakan, sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan mentahnya. Proses pengolahannya cukup sederhana, sehingga mudah dilakukan oleh masyarakat umum. Tidak memerlukan teknologi yang tinggi sehingga biaya investasinya terbilang murah. Minyak jarak juga dimanfaatkan untuk minyak rambut dan minyak
pijat. Kemasan minyak jarak dibuat lebih praktis sehingga memudahkan penggunaannya. Minyak jarak dapat ditemui di pasar-pasar modern atau di warung. Pemanfaatan minyak jarak ini telah memberikan kesempatan yang baik dalam bidang pekerjaan. Saat penanaman pohon jarak sampai panen dibutuhkan tenaga. Begitu pula saat tanaman diolah menjadi minyak tentunya membutuhkan para ahli untuk membuatnya. Belum lagi kemasan yang menarik, pasti dibutuhkan tangan-tangan terampil. Selanjutnya, hak dan kewajiban terhadap sumber energi dan lingkungan. Perlunya menghemat energi. Yang pertama, persediaan energi yang terbatas. Yang kedua, agar cadangan energi tidak cepat habis. Yang ketiga, supaya bisa digunakan lebih lama. Keempat, dapat dimanfaatkan untuk masyarakat yang lebih banyak. Yang kelima, hemat energi agar bisa lebih irit sehingga biaya hidup lebih murah. Pemakaian yang boros juga bisa membuat cadangan energi cepat habis. Yang terakhir, hemat energi juga menjaga kelestarian alam. Selanjutnya, cara menghemat energi. Langkah yang pertama, gunakan lampu yang lebih irit listrik. Yang kedua, alat elektronik yang tidak dipakai sebaiknya dicabut dari colokan. Yang ketiga, tidak terlalu sering menggunakan AC. Yang keempat, matikan keran air bila tidak dipakai. Yang kelima, gunakan kendaraan bermotor seperlunya. Dan yang terakhir, gunakan kendaraan umum untuk berpergian. Kemudian, hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Kewajiban menjaga kelestarian lingkungan. Yang pertama, membersihkan lingkungan dari sampah. Yang kedua, melakukan reboisasi. Yang ketiga, mengurangi penyebab polusi menggunakan energi alternatif. Dan yang keempat, menanam bunga dan tanaman hijau. Kemudian, hak yang diperoleh dari lingkungan, yang pertama, menikmati lingkungan segar. Yang kedua, memperoleh air sehat dan bersih. Yang ketiga, terbebas dari pencemaran lingkungan. Kita bernyanyi bersama Serumpun Padi. Serumpun padi tumbuh di sawah, hijau menguning daunnya, tumbuh di sawah penuh berlumpur, di pangkuan ibu pertiwi. Serumpun jiwa suci, hidupnya nista abadi. Serumpun padi mengandung janji harapan ibu pertiwi.
cukup sekian dari Miss untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.